Hai semuanya, hari ini kita kedatangan online lagi Pak Hadi. Ini adalah konten creator TikTok juga yang menurut aku sangat menginspirasi karena beliau membangun sebuah yayasan gagal ginjal untuk anak-anak yang sangat berguna bagi para penderita gagal ginjal yang nggak tahu apa-apa, bisa tanya sama beliau. Dan menariknya beliau membangun yayasan ini dan membantu banyak orang juga karena pengalaman dari beliau mengurus anaknya sendiri. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Selamat siang Pak Hadi. Ya, sih. Apa kabar Pak? Siang Kak Gerite. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Pak, terima kasih ya udah sempetin buat video call nih. Aku sering lihat di FYP TikTok ada bapak lagi nanya-nanya ke anak-anak tentang penyakitnya dan kasih informasi banyak banget ke aku khususnya. Ternyata masih banyak yang maksudnya yang kayak mungkin penyakit gagal ginjal tuh ternyata bisa kena ke anak kecil juga gitu ya Pak ya. Iya. Bapak boleh nggak cerita awalnya gimana sih Pak kok akhirnya bisa punya yayasan kayak sekarang, terus bikin konten-konten? Awalnya jadi 2011 itu saya punya anak gagal ginjal di usia 10 tahun. Jadi awalnya dari usus buntu, kemudian usus buntu yang tidak tuntas operasinya, kemudian jadi pelengketan usus, dioperasi sampai 7 kali. Nah, pada proses operasi itulah anak saya jadi koma. Setelah koma 50 hari itu pulang bangun rawat jalan jadi gagal ginjal. Kemungkinan karena memang terlalu lama di medis gitu. Oke, jadi efeknya itu ke gagal ginjal gitu ya Pak ya? Sebenarnya Iya, dari betul. usus buntu. Jadi gagal ginjal dari betul. mungkin pengobatan medis kan banyak obat-obat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, dan akhirnya cuci darah Pak saat itu? Akhirnya gagal ginjal dan waktu itu di Malang itu belum bisa cangkok ginjal. Kita rujuklah ke RSCM. Ternyata proses cangkok ginjal itu tidak semudah yang saya pikirkan. Prosesnya begitu panjang ya, dengan penyakit lainnya Viara itu. Nah, jadi anak saya namanya Viara. Jadi proses yang begitu panjang Viara itu harus nunggu ini penyakit yang ini, nunggu penyakit yang ini, nunggu ususnya. Waktu itu ususnya masih di luar. Jadi dulu itu kan sebelum gagal ginjal dia pelengketan usus. Ususnya itu dipotong sampai 1 meter karena sudah membusuk. Kemudian nggak bisa dimasukkan lagi ke dalam, harus dikasih kantong stoma di luar. Oh, oke. Iya, saya tahu pernah ada yang kayak gitu. Ini pengobatannya begitu panjang sehingga menyebabkan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itulah kita bawa ke Jakarta. Di Jakarta dengan segala penyakitnya yang ada itu harus nunggu ini. Setelah di Jakarta 5 tahun baru bisa dicangkok ginjal. Cuci darah 3 kali seminggu. Luar biasa Bapak, hebat. Berarti cuci darahnya di RSCM Pak ya? Iya, di RSCM. Oke. Nah, kebetulan kalau anak itu kalau mau yang baik atau yang khusus itu hanya di RSCM untuk anak se-Indonesia. Oke. Nah, apakah bisa di rumah sakit lain? Bisa, tapi sepengalaman saya itu sering ada kendala, misalnya jantungnya nggak kuat. Kenapa? Karena alatnya beda, lebih gede. Oke. Jadi kalau yang memang benar khusus untuk anak di RSCM adanya cuma. Nah, setelah cangkok ginjal yang pertama ternyata gagal. Itu padahal udah nunggu 5 tahun Pak ya? Iya, betul. Nah, itu shock yang paling shock waktu itu. Kemudian setelah itu dijalankan lagi cangkok ginjal yang kedua setelah ternyata juga gagal. Itu gagalnya karena apa Pak? Apa karena ginjalnya nggak match ya? Karena kondisi Viara ya kan sudah banyak bekas-bekas operasi di dalam perutnya. Jadi ginjal yang mau ditanam itu sudah nggak ada tempat ibaratnya. Oke.
Di kanan udah bekas operasi, di sebelah kiri udah bekas operasi gitu. Terus dijadwalkan lagi dicangkok ginjal yang ketiga. Ternyata yang ketiga ini dibuka udah nggak memadai, akhirnya ditutup lagi, gagal lagi. Jadi anak saya itu pada 2023 bulan Agustus ia harus pergi untuk selamanya setelah berjuang kurang lebih 12 tahun. Luar biasa, turut berduka cita Pak ya, tapi Viara pasti sudah melakukan yang terbaik lah Pak, sampai 12 tahun, hebat banget. Benar, jadi saya itu waktu itu berjuang dari kampung Mbak, karena saya bukan orang mampu, waktu itu belum ada PS. Akhirnya saya nulis buku yang berjudul Gadis Kecilku. Itulah yang dijual sama saya dari bis ke bis di jalanan untuk biaya anak saya waktu itu. Hebat. Ya, dan itu banyak sekali orang yang membeli buku, mengapresiasi. Ya, bahkan dulu sempat diundang ke beberapa TV, diundang ke Hitam Putih. Nah, itulah yang kemudian orang-orang yang baik yang membantu kita. Dari situlah 2016 saya ini kayaknya karena banyak orang yang baik kepada saya, kebaikan ini harus kita teruskan. Ya, akhirnya Bapak buat yayasan ya Pak ya kalau nggak salah. Akhirnya saya 2016 itu buat yayasan ginjal anak Indonesia itu. Wow, luar biasa. Tapi Pak, waktu itu kan di 2016 ya Pak, saat Viara masih berjuang juga ya Pak. Maksudnya pasti dari orang tua juga sibuknya luar biasa. Iya, betul. Bapak waktu itu berarti bener-bener hektik sekali dong ya Pak, ngurusin anak dan ngurusin yayasan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Belum lagi harus bertahan hidup. Iya. Ya, harus bertahan hidup. Akhirnya saya itu semua buat biaya Viara. Akhirnya saya buka toko sembako. Nah, dari disitulah Kak, saya melihat secara dekat orang-orang yang diuji dengan sakit, dengan berbagai keadaan. Berarti Bapak punya yayasan, kemudian membantu banyak orang dan akhirnya melihat berbagai macam kasus ya Pak ya? Iya, betul. Melihat dari dekat langsung di depan mata kita. Saya pernah ketemu orang yang dari jadi dia dari Bogor bolak-balik RSCM. Itu dari Cikini kereta itu ke RSCM kan agak dekat. Itu anaknya digendong. Saya hampir tiap hari melihatnya. Saya tanya pakai stroller atau kursi roda. Ada itu katanya. Akhirnya saat itu juga saya dapat dari bantu orang juga, saya bantukan lagi ke mereka dengan cara dibeliin. Saya berangkat ke Pramuka beli kursi roda langsung dikasihkan. Ada juga yang anaknya baru sakit, gagal ginjal, akhirnya dia kayak mau bunuh diri, stres luar biasa. Saya dekati, Pak, Bu, itu ibu 5 tahun dari kampung. Ya, tapi alhamdulillah dengan dijalani pelan-pelan ringan. Akhirnya dia, alhamdulillah Pak, Bapak menyemangati. Juga pas orang tua pasien yang tidak bisa pulang, duduk di trotoar. Siapa Pak? Iya ini pulang. Lama banget kata saya. Akhirnya ditanya, mau pulang nggak punya ongkos. Jadi fenomena lah yang membuat saya kayaknya kita ini harus buat relawan gitu. Awalnya begitu, saya mengajak teman-teman relawan jadi menjawab yang terjadi di lingkungan rumah sakit ini. Wow. Akhirnya terbentuklah yayasan itu. Jadi yayasannya juga sebagai penyalur ya Pak ya, penyalur dana-dana juga gitu ya Pak ya untuk yang membutuhkan ya Pak? Iya, betul. Jadi masih kecil sekali,
Ada juga begini, kan RSCM itu rumah sakit rujukan nasional. Ya. Jadi kondisi penyakit terberat se-Indonesia itu biasanya akhirnya di RSCM. Makanya banyak orang-orang daerah di situ. Nah, salah satu manfaat dari yayasan itu diantaranya adalah mereka searching, cari yayasan, menghubungi kita, lalu saya mau ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta, nanti ketemuan. Nah, dia dibimbing sampai di tempat kos. Nah, kalau yayasan itu ada uang, nanti kita ngekosin 3 bulan dulu di awal, yaitu tempat-tempat yang terdekat. Atau kita carikan rumah singgah yang gratis. Nah, itu keuntungannya kalau mereka mampu, mereka itu ngasih ke yayasan. Sebagai imbalan dia telah didampingi ke daftarnya ke sini. Nah, kalau mereka tidak mampu, kita justru yang ngasih kos-kosan itu. Oke, nah sekarang kan setelah dari yayasan, Bapak sekarang sering aktif di TikTok ya Pak ya? Saya berkomitmen untuk terus mendampingi anak-anak. Dan yayasan sekarang itu sudah diteruskan oleh namanya Kak Tia. Jadi katakanlah udah jadi, saya silahkan diteruskan sebagai amal jariah. Nah, saya kemudian meneruskan untuk share-share di TikTok karena saya punya komit setelah anak saya meninggal, saya akan terus mendampingi anak-anak yang sedang sakit sebagai amal jariah, pahalanya buat anak saya. Berarti Bapak sudah tidak di yayasan lagi gitu Pak ya? Tidak di yayasan secara aktif karena cuman sebagai pembina. Oke, berarti tetap kalau misalkan dari TikTok juga ada yang butuh bantuan, Bapak serahkan juga ke yayasan juga ya Pak ya? Boleh. Iya. Oke, luar biasa. Nah, saya sekarang ini baru mendirikan yayasan yang lebih mencakup. Kalau kemarin kan khusus penyakit ginjal. Setelah yayasan diteruskan oleh Kak Tia, saya mendirikan yayasan baru lagi, belum setahun ini, namanya Yayasan Pasien Anak Indonesia. Jadi ini mengcover semua penyakit. Yang juga membantu untuk proses-proses di RSCM gitu ya Pak ya? Betul, ya mimpi saya sih, saya punya RSP namanya Rumah Sahabat Pasien di seluruh Indonesia, di dekat rumah sakit di seluruh kota. Oke, mungkin ada harapan lain Pak untuk yayasan dan juga mungkin teman-teman lah yang nonton video ini nantinya, apakah Bapak ada harapan dan juga pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang nonton? Ya, terus terang saya itu di samping motivasi anak saya tadi dalam membuat konten ini, motivasi lainnya adalah saya ingin memberikan edukasi kepada mama-mama dimulai saat dia hamil. Kenapa? Karena ini sudah pengalaman saya, Mbak. Dan saya sudah menginterview banyak orang, rata-rata itu mereka sakit gara-gara ada yang dari kandungan. Ya, ada namanya anak labid. Ya, dia hidrosipalus, kepalanya membesar. Ternyata masalahnya ini sebenarnya bisa dicegah pada saat ibunya hamil. Nah, karena nggak pernah kontrol, nggak pernah minum vitamin, nggak pernah apapun pokoknya, akhirnya anaknya lahir dengan hidrosipalus. Itu pun sebenarnya masih diselamatkan dengan dioperasi sebelum umur 3 bulan. Iya. Nah, ternyata baru 1,5 tahun baru dioperasi, akhirnya nggak bisa. Nah, artinya apa? Edukasi ini bagi mama-mama yang sedang hamil, ya terutama di daerah, ayo apalagi sekarang ya ada BPJS kontrol minum vitamin dan lain sebagainya.
karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu motivasi yang lain gitu Pak. Kemudian buat mama yang sudah bayinya lahir, ya, ayo kita berikan makanan yang baik ya, bukan mahal, ya, yang baik. Karena baik ini tidak ada kaitannya dengan mahal dan murah. Sebenarnya banyak makanan baik yang murah di dekat kita. Terutama misalkan anak yang usia 7 tahun sampai 15 tahun ini biasanya dalam tanda petik gila-gilanya terhadap makanan. Ya. Nah, ini kalau tidak ada kontrol yang baik dari orang tua tentang makanan yang sudah terkontaminasi oleh kimia dengan cepat saji itu, maka kita akan menemukan problem-problem seperti yang di video saya itu. Ya. Pokoknya... Jadi saya itu interview itu Kak, rata-rata mau menggali penyebabnya agar pelajaran bagi follower saya. Gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang modern Mbak, hati-hati di zaman sekarang ini masih tidak aman. Kalau dulu tidak hati-hati itu masih relatif aman. Kenapa? Karena lingkungannya masih belum terkontaminasi oleh makanan yang tidak baik. Tapi kalau sekarang hati-hati aja belum tentu aman. Kenapa? Karena kita dihantui oleh makanan-makanan yang terkontaminasi oleh barang-barang yang kurang baik. Pak, tadi saya ada mau tanya, RSP itu tujuannya untuk apa Pak? Oh, RSP, iya. Ya, Rumah Sahabat Pasien. Ya, tujuannya untuk mendampingi pasien seperti tadi, edukasi. Jadi ini kan kalau rumah sakit nggak menjangkau itu, Mbak. Dia menjangkau medisnya. Ya. Jadi untuk mendampingi mereka yang tidak tahu, yang duduk di trotoar nggak bisa pulang karena nggak ada ongkos, yang anaknya digendong karena nggak punya stroller, yang kayak gitu. Berarti rumah singgah juga ya jatuhnya ya Pak ya, kalau misalkan ada yang dari luar kota gitu bisa ya Pak ya? Iya, semacam rumah singgah. Iya. Bener. Okay. Jadi itu mimpinya, mudah-mudahan ada yang support. Amin, ya. Amin. Bapak terima kasih banyak ya untuk waktunya yang singkat. Semoga Bapak sehat selalu, terus semua cita-citanya tercapai, bikin RSP di seluruh dekat rumah sakit besar yang ada di Indonesia. Amin. Pokoknya apapun yang Bapak lakukan, amin, niat baiknya dikabulkan sama Tuhan. Amin. Saya terima kasih kepada Kak Grite. Ya, ini luar biasa ya, bisa akun sekecil saya bisa ditelepon, bisa diajak, disupport. Ini Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari cita-cita kita. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Siap. Ya.